Oke cuy, ini untuk mesin Veganya ya. Ini tadi gua habis ke tukang bubut. Ini udah diganti dan si liner udah di quarter ya, udah ajib tuh. Kita pakai CR yang rada sedikit gede badak ya. Terus untuk ini ya udahlah gini aja lah. Gue males bersihin karena udah capek kemana-mana, dan ini juga motor gue pribadi, bodo amat gitu kan. Yang penting kita pengen tahu aja hasilnya kayak gimana. Dan untuk ini ya, ini pompa oli ya, kalian wajib bersihin. Mau secapek apapun, kalau untuk pompa oli harus bersih ya. Makanya garap mesin itu nggak bisa cepet-cepet ya, karena bener-bener harus teliti sama apa ya, untuk aliran darahnya ya. Ketika mesin ini dipasang, aliran darahnya harus dipastiin normal. Oke, gua akan coba nanti rakit ya. Gua akan update gimana hasilnya. Ditunggu aja. Oke cuy, di sini gue coba lap-lap dulu ya. Ini yang paling utama banget adalah kebersihan ya cuy. Karena kalau udah bersih itu insya Allah nggak akan ada kegagalan ya saat penggarapannya. Jadi di sini gue bener-bener coba main bersih ya seperti biasa. Kalau untuk bagian crankcase ya itu wajib banget bersih karena itu oli mengalirnya di bagian crankcase ya cuy, keseluruhan. Jadi nggak boleh sampai ada yang kotor ataupun tersumbat ataupun bagaimana lah. Intinya harus wajib bersih. Nah untuk rasio udah ada di video sebelumnya ya, perakitannya itu udah gua terangin sedetail mungkin ya. Nggak mungkin kalian akan salah ya atau kesulitan ya, itu udah sangat-sangat detail untuk pemasangannya. Jadi kalian bisa simak aja di tutorial rakit rasio tersebut ya cuy. Nah untuk ini ya seperti biasa tinggal disesuaikan aja ya. Ya pokoknya sampai bener-bener pas gitu. Jangan sampai ada seret ataupun kesalahan. Ya pokoknya kreativitas kalian di sini dimainkan, bener-bener dimainkan ya cuy. Bener-bener gimana lah sebagai seorang mekanik kalian ngerakit si rasio tersebut. Oke, jadi ini tinggal pasang drum shift forknya. Nah, jangan lupa di situ ada pentilan untuk apa ya namanya, lampu netral ya cuy. Lampu netral, lampu gear 1, 2, 3, 4 ya. Ya kita anggap aja lah kalau Yamaha Vega ini kan nggak ada ya, cuma tiba-tiba adanya netral sama top gitu kan, gigi 4 gitu. Nah, ini tinggal pasang asnya. Usahakan langsung dites lagi ya, nanti langsung dites, diputar-putar gini ya, tes di 1, 2, 3, 4 gitu, semua harus normal ya. Pokoknya kalau pemasangan mesin tengah ini bener-bener harus nggak ada kendala ya cuy. Cuma tetap aja di sini gue udah merasakan keraguan banget ya untuk bagian balancernya. Nah ini untuk krokasnya, pasang krokasnya. Oke, ini udah oke ya. Nah untuk balancer ini gue kurang yakin ya sama kualitasnya, karena dari gearnya itu kerasa over banget ya untuk toleransi apa antara bertemunya semua tumpuan ya pada gear gitu ya. Jadi gue nggak jamin mesin ini akan halus ya cuy. Nah ini untuk topnya ya, untuk topnya pastiin pas. Nah kayak gitu ya cuy, jadi nggak boleh sampai geser sedikit pun topnya ya. Oke, penting kita lihat aja nanti untuk hasil dari suara balancernya kayak gimana ya. Ya ini gue udah kurang yakin ya cuy
beneran gue kurang yakin 100% untuk balancer ini. Oke, kita langsung aja kasih lem tribon ya. Untuk di sini gue pakai sealer super high temp ya. Bukan endorse juga cuy, emang gue pakai lem itu biasanya, dan lem itu bener-bener yang paling mantep menurut gue ya. Oke, jadi langsung dilem aja. Di sini gue percepat ya cuy. Untuk lemnya sesuai kreativitas kalian ya. Kalau bisa yang rapi ya. Rapi supaya hasilnya maksimal dan gak ada kebocoran. Oke, setelah itu nanti kalian pastikan lagi untuk yang sebelahnya jangan sampai ada minyak atau apapun ya, dan jangan lupa pin dowelnya juga dipasang ya. Oke, setelah itu ditutup ya, langsung ya kan di sini ada suara-suara ya, nanti akan ada suara lebih jelas lagi ya setelah gua kunci si bagian mesinnya. Oke, ini langsung di ini aja ya. Langsung dibaut nanti ya. Oke, di sini gua ngambil minyak untuk ngelumasin baut-baut yang habis gue bersihin ya. Nah, ini filter juga jangan lupa ya, untuk filter kalian pastikan udah bersih ya. Ini udah gue bersihin di sini ya, udah oke lah pokoknya cuy semuanya. Oke, jadi gue mau langsung aja kunci bautnya. Nah, jadi untuk lem itu biasanya gue nggak langsung inian ya, tunggu dulu sebentar supaya dia agak gimana gitulah, baru dikunci. Cuma emang lebih bagus sama aja sih ya, langsung mau dikunci boleh, ditunggu juga boleh, terserah. Ini kalian kencangkan semuanya secara rata ya. Sini gue percepet aja. Nah, dan ini nanti untuk hasil suara dari balancernya ya seperti ini. Nah, ini agak seret awal-awalnya cuy. Ini memang sering terjadi ya, agak-agak aneh. Tapi nanti kalau udah inian nggak bakal seret. Nah, dan di sini juga gue ada sedikit trouble dari bagian crankcase kirinya ini, si kelarnya bisa gerak kanan kiri. Jadi di situ gue ganjel ring ya, ring seher. Ini sebenarnya disebut macet, nggak macet-macet banget ya. Ini masih normal cuy. Dan gue juga yakin nanti ketika kena getaran, impact atau apapun bautnya, dia akan menjadi normal ya gerakannya. Itu udah pasti biasanya kayak gitu cuy ya. Kecuali yang parah-parah, nah itu baru itu nggak boleh kayak gitu ya kan. Kalian di sini bisa dengar suaranya lumayan kuat ya, ini diputar pakai tangan aja suaranya kayak gini, apalagi kalau mesinnya nyala nanti. Tapi ya udahlah, kita coba aja dulu pasang. Kalau masalah jelek atau enggaknya ya yang penting ini masuknya edukasi aja sih ya cuy ya. Untuk mesin-mesin yang bertipe balancer ini memang harus hati-hati ya. Kalau ya namanya mesin udah tua juga ya, intinya ini kalian bisa akali ya. Kalau misalkan kalian gak mau pusing nyari balancernya juga mahal ya kan, kalian bisa ganti krukasnya pakai krukas Vega 2004 ya cuy. Nah, kalian bisa ganti. Oke, ini untuk pompa olinya ya, packingnya di sini gua akan akal-akalin dulu atau gua sesuaikan ya, karena di crankcase-nya juga nggak bisa. Dan di sini gua sesuaikan untuk gimana caranya supaya bisa kepasang ya, tapi alur olinya tetap normal ya cuy. Karena packing itu sangat penting juga ya. Supaya apa? Supaya walaupun kesedot gitu tapi dia nggak bocor kanan kiri atas bawah gitu ya. Jadi benar-benar kuat sedotannya. Oke. Jadi di sini langsung disesuaikan aja ya supaya jos cuy. Intinya gimana caranya si lubang kiri kanannya itu nggak ketutup ya. Ini benar-benar ya namanya part-part kebanyakan KW ya gini ya cuy. Jadi ya kita nggak nggak kayak part originalnya gitu langsung pasang plak ya. Tapi kalau misalkan ini nah disinilah kreativitas kita sebagai mekanik itu diuji ya cuy. Nah ini udah gua rasa oke. Jadi gua langsung pasang aja si pompa olinya.
Oke, pokoknya gimana caranya supaya kelihatan oke lah dipasangnya. Untuk Vega New kemarin juga itu ada sedikit pengakalan ya, tapi alhamdulillah aman-aman aja. Yang penting kalian pahami dulu jalurnya, oke? Untuk jalur oli itu udah ada di video gua yang beberapa bulan lalu gua upload ya, itu udah ada. Jalur olinya benar-benar lengkap ya untuk motor ini. Itu semua masih masuk dalam kategori Vega New, Vega lama, Jupiter, Krypton itu semua masuk ya. Kalau untuk ZR atau Jupiter Z Robot itu beda lagi ya. Itu Z1 juga beda lagi. Sebenarnya skemanya juga sama, cuma beda lagi alurnya gitu loh. Karena dia double filter ya. Kalau ini kan nggak double filter. Ini pure filternya cuma di bagian filter bawah aja. Nah ini untuk bautnya kalian kencengin ya, bebas, bisa pakai obeng ketok atau cara kayak gua kayak gini, itu bebas. Yang penting kalian yakin aja untuk kekencangannya, jangan sampai lepas. Nah ini gue penasaran, gue tes lagi ya. Ini untuk suaranya masih ada keletak-keletuk ya cuy. Ini juga akan jadi masalah nantinya. Untuk pergerakan kanan kiri ini udah oke, atas bawah oke. Nggak ada pergerakan ya. Oke, kita saksiin aja lah nanti gimana jadinya. Ya untuk putaran rasio nggak boleh seret ya. Nah ini aman semua. Oke, lanjut aja untuk pemasangan berikutnya ya, partnya bushing. Ini dipasang dulu ya. Nah, di bawah ada bos besar, di atas ada bos yang sedikit kecil ya dan panjang. Bawah itu pendek. Nah, ini gear pompa olinya. Langsung kalian pasang aja ya. Ini biasanya emang awal-awal di situ seret ya cuy. Tapi kalau udah masuk ke dalam dia normal. Dan di situ juga di bagian krukasnya dia nggak kenceng banget gitu ya, dia nggak nempel kencang, dia itu kayak dol lah, kayak istilahnya longgar, itu normal ya cuy, memang begitu. Nah, jadi pastikan lagi semuanya supaya aman ya. Untuk krukas alhamdulillah center ya, nggak ada kendala. Oke, pastikan tangan selalu bersih ya, jangan sampai ada kotoran ya. Nah ini untuk pas persnelengnya dipasang. Nah ini untuk pemasangannya memang agak rumit ya untuk Krypton ini, nggak seperti Vega New dan Jupiter ya. Ini memang agak rumit ya sini. Nah ini udah kepasang ya. Dan disitu ada titik topnya ya, gue lupa kasih lihat ya. Jadi topnya itu harus sama. Nah, dan itu ada bushing ya untuk penyangga si per ya, pembalik as persnelengnya supaya ke netral lagi. Nah di sini ada snap ring ya untuk pengunci si cakar dari botolannya. Oke, ini langsung kita pasang aja untuk rotor olinya ya. Ini rotor ya cuy, bukan part biasa ya. Ini penyaring residu dari kanvas ganda beserta gram-gram ya, yang biasanya akan tersaring di sini karena gaya sentrifugal. Jadi dia akan terlontar ke pinggir-pinggir dari rotor tersebut. Nah ini untuk kanvas gandanya kalian pasangnya itu menghadap ke atas ya, nggak tengkurap ya. Oke, untuk Yamaha seperti ini pemasangannya. Lalu untuk mangkoknya ya, di dalamnya ada cage ya. Jadi kalau yang nggak bisa rakitnya nggak usah dibuka, langsung bongkar aja, bersihin, dan hati-hati jangan sampai cagenya lepas ya. Nah ini untuk bushing ya, pastiin kasih oli dulu ya, karena ini akan terjadi gesekan keras ya cuy di sini. Jadi untuk awal-awal dihidupkan ya baiknya kasih oli ya, kasih pelumas ya. Oke, ini langsung aja dikasih murnya, dan di sini ada satu ring tebal ya. Nah, dan satu mur. Nah, murnya ini nggak akan ketuker dengan rumah dari
as secondary ya, jadi aman ya cuy, nggak bakal terbalik. Kalau misalkan terbalik juga ya itu Anda luar biasa sekali ya cuy, sangat-sangat luar biasa. Nah ini untuk rumah koplingnya kita langsung pasang aja di sini. Oke, gua akan selalu penasaran ya untuk putarannya dan untuk iniannya ya. Pokoknya gue penasaran banget ini, kayak ragu-ragu gitu loh sama balancernya, karena celah space-nya itu terlalu renggang banget dari gearnya ya, tumpuan gear kanan dan kiri atau primer dan sekundernya itu ya. Oke, nah di sini ada ini bossing ya, bossing ini sebenarnya bossing head, cuma gue salah pasang ya karena udah terlalu mumet gue di lain menit itu ada kesibukan juga yang lain. Nah di situ ada ring ya, ring tipis lebar ya untuk penahan tag pilar rumah koplingnya, dan untuk di sini ini cuma ada ring pengunci ya. Nah bentuknya seperti itu, nggak ada ring lagi. Nah ini untuk murnya ya, jelas beda banget. Yang satu untuk mur ganda itu agak kecil ya lubangnya, yang ini agak besar. Oke, jadi nanti kita langsung ini aja kencangin ya. Oke, untuk putaran ya pastikan lancar ya semuanya. Gue juga masih penasaran ini hasil akhirnya dari suara si balancernya ya cuy. Nah ini kita langsung kencengin aja di sini ya. Untuk kedua murnya gue menggunakan penahan dari CVT ya, penahan untuk mangkok CVT dan rumah roller atau puli ya, puli CVT. Pakai alat khususnya juga bisa ya bagi yang punya ya, karena gue nggak punya ya, jadi gue pakai ini aja. Kencangkan ya sekira-kiranya ya cuy ya, cuma baiknya sih pakai torsi ya, cuma ya kita pakai feel aja di sini ya. Alhamdulillah gitu, nggak pernah kejadian gimana. Stang piston ya, tahan dengan tangan kanan ya, jangan sampai ragu. Nah setelah terkena getaran ini ya, biasanya dia langsung loncer cuy ya. Nah, dia langsung los gitu tuh, nggak seret kayak yang awal. Biasanya kalau gua inian ya, di balik layar itu gua pukul pakai balok ya si crankcase-nya supaya benar-benar rapet gitu. Nanti terus kalian umur ulang lagi bautnya ya, kencengin lagi. Nah ini untuk pemasangan kopling ya, seperti biasa lah, kalian udah pasti paham ya. Dan kalau yang belum paham, banyak juga tutorial di luar sana, kalian bisa simak gimana cara pemasangan di bagian kopling. Ya, yang penting adalah gimana ketemunya itu. Kalau misalkan ketemu aluminium duluan ya berarti nanti kanvas gitu, nah baru besi, kanvas besi ya, gitulah runtunannya sampai ujung-ujungnya kanvas ketemu aluminium lagi. Nah cuma di sini kan kalau misalkan tutup ini ya, semua itu ada topnya, jadi nggak bisa asal pasang. Nah ini untuk as persnelang nanti ya, as tonjokan ke tag pilar rumahnya, rumah kopling, supaya si kopling itu bisa pre, itu asnya tadi ya. Nah ini ya gue nemunya spare partnya Kickstarter dulu ya, jadi ya udah Kickstarter dulu yang gue pasang ya, karena spare partnya habis gue bersihin jadi acak-acakan gitu. Nah itu cara pasangnya kayak gitu ya, itu juga udah banyak tutorialnya di luar sana ya, tinggal kalian rasain ya untuk gear dalamnya ya. Dan untuk penahan pernya itu ada di crankcase atas, dan untuk tonjolan besi itu ada di dalam. Nah ini untuk tesnya begini ya, ini udah pasti normal. Yang penting si rumah kopling udah ke bawah dan as kickstarternya bisa balik lagi dengan normal, ya udah itu aman, nggak akan ada kendala. Oke ya, setelah dikencangkan, nah ini kita kunci si ring penguncinya ya. Untuk murnya jepitnya pakai tang ya, jangan dicongkel pakai obeng terus ditahan ke rumahnya, nanti rumahnya kecil lecet cuy ya. Jadi kayak gitu aja caranya, langsung dijepit pakai tang buaya. Nah ini kan masih plat ya untuk bagian koplingnya. Nah ini kurang satu plat ya,
Nah, jadi gitu cuy ketemunya. Akan selalu berujung dengan yang pokoknya kanvas pelat atau kanvas aluminium kayak gitulah ketemunya. Nah, ini untuk stutnya langsung dipasang ya. Ada 2 ring biasa dan 1 ring roches. Nah, ring rochesnya itu posisinya di tengah ya, untuk di stutnya. Nah, untuk topnya ya kalian cari, pokoknya pas dipasang itu sampai plok gitu. Biasanya kalau misalkan dipasang nggak pas itu nggak enak gitu ya. Nanti juga kalau misalkan kalian pasang posisi kayak gitu, itu perpindahan giginya nggak enak ya. Pokoknya nggak enak lah, segala-galanya itu diteken susah, bisa pindah lah, di setel susah, nggak bakal dapet cuy. Nah, itu langsung kalian baut aja ya, hati-hati untuk proses bautnya ya, jangan sampai miring ya cuy, karena ini nggak langsung ketemu sama rumahnya, jadi kalian harus tekan perlahan dan jangan sampai miring. Kalau sekalinya miring ya udah rusak biasanya dratnya. Biasanya sini gue pakai obeng dulu ya, baru nanti pakai kunci T8. Nah, kalian bisa dengerin suaranya ya. Di sini nggak smooth ya suaranya. Itu suara dari balancer ya, dari gearnya. Jadi celahnya terlalu renggang. Oke, udah ya. Jadi tinggal diolin aja ini untuk gearnya ya, supaya dapat pelumas sebelum nyala. Nanti kita langsung tutup bagian blok koplingnya. Packingnya ini gue pakai packing KW ya, jadi full set ya, top set KW ya. Jadi harus ada penyesuaian, harus hati-hati ya. Ya namanya packing murah ya cuy ya. Jadi kita harus bener-bener ngakalin ya, pinter-pinter ngakalin. Oke, jadi hati-hati. Langsung udah inian ya, tinggal pasang aja. Kalau udah pas ya, ini gampang lah, nggak kayak Honda ya, agak rumit. Oke ya, ini untuk runtunannya ya. Di sini ada ring sedikit besar dan ring besar ya. Dan yang besar itu di dalam ya cuy. Dan yang di tengah ini ada ring roches ya. Dan yang sedangnya ada di paling depan. Oke, setelah itu ada pin ya, pin kecil ya. Ada pin kecil ya. Dan masangnya hati-hati ya cuy. Kalau misalkan kalian lagi apes bisa nyemplung ke dalam ya. Usahain masangnya pakai tang ya, jangan sampai jatuh pokoknya. Hati-hati ya. Pokoknya ada cendilannya kan di dalam ya waktu itu ya. Di tutorial bongkar sebelumnya itu udah gue jelasin semua ya. Dan ini untuk segitiga pemindah dari penekan ya, penekan dari stud ke rumah kopling sana ya cuy. Nah itu untuk bearingnya ya, untuk gotrinya yang ada 3 ya. Seperti itu pemasangannya, dan di sini ada bushing. Nah. Oke, di sini kita langsung pasang untuk lidah tensionernya ya. Untuk lidah tensionernya gampang lah.
kalian bisa masang gimana pun caranya ya. Lidah tensioner itu sangat-sangat mudah ya cuy. Kita pasang dulu bagian atas saja, untuk bagian bawah nanti mengikuti ketika kita pasang blok seher. Oke, pertama di sini ada ring ya, besar tipis yang masuk ke kru kasiri. Lalu ada gear one way ya. Lalu ada spi magnet. Dan magnetnya. Ya, untuk magnetnya ada satu ring besar ya. Lalu mur. Oke, itu untuk di sisi kanannya. Terakhir ada per ya, dan lalu stutnya untuk ke as sana ya. Dan usahain yang berlubang menghadap ke depan. Untuk gear starter kecilnya yaitu seperti itu posisi pemasangannya. Dan bossing kita langsung dikencangkan aja. Sudah oke, langsung kita tutup blok mesinnya. Oke. Oke, ini untuk keseluruhan ya. Untuk bagian depan ini halus ya cuy. Bagian kanan kopling juga halus, bagian area kiri juga halus. Cuma ini ada suara di bagian atas ya. Yang jelas-jelas ini sudah apa ya, sesuai dugaan gua, yaitu ada suara di balancernya. Itu yang bermasalah ya cuy. Ya dari awal juga gua udah apa ya, udah kerasa ya. Ternyata memang benar menimbulkan suatu masalah.